kamu masih sama seperti dia? Atau kamu bingung mau nulis apa? Atau jangan-jangan kamu nggak tahu harus ngembangin ide itu seperti apa? Mungkin kamu kebingungan akan menulis seperti apa, idenya apa. Sini, aku ajarin ala tips aku. Belajar menulis ala aku nggak ribet, cukup belajar 7 hal. Oke. Yang pertama, cukup belajar teori dulu baru praktik. Artiannya bukan Anda ataupun kamu menulis ataupun memiliki pemahaman teori berat atau teori yang memusingkan pikiran kamu, tapi cukup ikuti tips ala aku. Teorinya ialah cukup membaca buku yang banyak atau mengetahui dan melihat sekitar lingkungan kamu. Yang kedua, buatlah dan tentukanlah ide yang akan kamu tulis berdasarkan tulisan dan jenis yang akan kamu kembangkan. Menentukan ide ini akan memiliki banyak imajinasi yang berkembang dan bermunculan ketika kamu membaca sebuah buku ataupun. Tips yang ketiga, buatlah dan kembangkanlah ide berdasarkan ide ke dalam bentuk tulisan. Di sini aku akan memberikan 5 poin dalam menyusun kerangka. Yang pertama, kamu harus mengetahui dan menentukan siapa saja objek dan nama yang menjadi poin utama dalam tulisan kamu. Yang kedua, kamu harus menentukan dan memilih serta menjumlahkan berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam tulisan kamu atau yang akan dituliskan di dalam tulisan kamu. Yang ketiga, kamu harus mengetahui bagaimana proses dan alur dalam penulisan cerita kamu. Yang keempat ialah kamu harus mampu memberikan poin-poin penting di dalam tulisan kamu agar tulisan kamu tidak lari dari ide yang kamu kembangkan. Yang keempat, susunlah secara sistematis menurut bahasa yang mudah dipahami. Poin yang keempat ialah konsentrasi dan fokus. Ketika kamu sudah memiliki ide dan kamu sudah menyusun kerangka, poin yang paling penting adalah konsentrasi. Kenapa konsentrasi? Karena ketika kamu hendak menulis dan atau bahkan kamu ketika menulis, kamu akan menjumpai yang namanya ide baru ataupun imajinasi baru ketika menulis. Imajinasi ini akan membuyarkan atau akan membubarkan semua ide yang telah kamu buat. Oleh karena itu, kuncinya fokus, harus sesuai dengan kerangka yang kamu tulis agar selalu berjalan sesuai dengan kerangka dan tujuan yang hendak kamu buat. Yang kelima, harus mengembangkan ide berdasarkan paragraf secara jelas. Kembangkanlah ide ke dalam tulisan berdasarkan paragraf, yang artinya setiap paragraf satu dengan paragraf selanjutnya harus berkesinambungan, baik dari segi bahasanya, tata bacanya, dan juga harus memiliki yang namanya roh dan jiwa. Tapi jangan salah, dalam menulis tidak ada yang namanya roh jahat, melainkan di dalam menulis itu harus menanamkan yang namanya rasa terbawa dan rasa menghayati dalam tulisan, yang artinya tanamlah rasa penasaran